Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yogi di sini. Pada video kali ini kita akan belajar membuat session dan menggunakannya untuk login dan logout di website. Jadi session itu adalah suatu mekanisme untuk menjaga sejumlah data biar tetap dapat diakses dalam serangkaian halaman website. Kita nanti akan mencoba mengakses session dalam beberapa halaman. Nah, sebelumnya kita jalankan dulu exam controlnya, kemudian kita jalankan start untuk Avast dan MySQL. Kemudian di dalam file yang kemarin ya, itu adalah sebelumnya kita buat sebuah folder namanya website. Kemudian saya akan coba untuk membuat 3 buah file di sini ya. File a.php, kemudian saya akan coba buat file 2. File b.php, dan yang terakhir saya akan coba untuk membuat logout.php. Kemudian kita coba buka ketiganya menggunakan Notepad ya. Oke, kita buka filenya. Di sini ada 3 buah file A, file B, dan logout ya. Di file A kita buka dengan tag PHP seperti ini dan kita tutup dengan tag PHP. Untuk membuat sebuah session itu diawali dengan session_start. Jadi ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk memulai sebuah session. Kemudian kita coba buat error reporting ya, biar tidak muncul error notice-nya. Seperti ini. Kemudian semisal kita untuk membuat sebuah session itu bisa diawali dengan $_session seperti ini. Kemudian nama sessionnya anggaplah saya punya sebuah nama sessionnya user gitu ya. Saya isi dengan semisal Keanu gitu ya. Nah, kemudian saya coba echokan gitu ya. Sebuah session telah dibuat. Saya kasih titik koma. Kemudian saya buat sebuah link ya, ref menuju file b.php. Kemudian ini link ke file b ya, /a. Ini saya copy saja ya, seperti ini. Nah, kemudian di file B, anggaplah nanti setelah masuk ke link di file B ini, sama seperti tadi kita buat session start terlebih dahulu ya. Kemudian error reporting, all, kemudian notice. Selanjutnya adalah misal kita mau mengakses variabel yang tadi atau mengakses session yang tadi, tinggal kita tuliskan sessionnya saja ya. Jadi user session yang login ya, session yang ada adalah, anggaplah saya tulis $_session dari nama sessionnya. Sessionnya adalah user seperti ini. Sehingga nanti akan muncul di sini $_session dari user itu adalah Keanu yang tadi. Kemudian saya buat ini link ke file A gitu ya. Kemudian saya tambahkan semisal mungkin link ke logout gitu ya, logout.php. Ini logout ya, logout.php. Nah, logoutnya sendiri itu untuk menghapus sebuah session ya. Jadi untuk menghapus sebuah session caranya hanya tinggal session start seperti tadi, kemudian kita hapus dengan session_destroy. Session destroy ini fungsinya untuk menghilangkan atau menghapus semua session yang ada di dalam sebuah website. Kemudian kalau mau dibuat alertnya ya tinggal kita buat saja sebuah JavaScript gitu ya. Alert, Anda telah logout. Semisal kita pindahkan dokumen.location, kita pindahkan ke semisal atau file A saja ya, file a.php. Seperti itu. Nah, anggaplah kita jalankan untuk file A-nya ya, file a.php. Kemudian saya localhost / tadi foldernya adalah website
file a.php. Nah, ini di sini di file A itu sudah ada notifikasi bahwa sebuah session telah dibuat. Kemudian kita masuk ke file B. Nah, di sini sudah muncul nih ya. User session yang ada adalah Keanu. Misal saya buat logout ya. Atau ini saya pindahkan saja ke file B saja ya. Kita pindahkan ke logoutnya ke file B ya. Misal saya klik logout gitu ya. Anda telah logout, saya klik OK dan pindah ke file B. Nah, user session yang ada itu adalah kosong di sini. Ini menunjukkan bahwasanya session yang sudah dibuat tadi itu sudah terhapus. Jadi konsep untuk membuat login maupun logout nanti juga seperti ini. Jadi pada login itu fungsinya adalah membuat sebuah session sehingga nantinya bisa diakses di semua halaman. Kemudian logoutnya itu untuk menghilangkan atau menghancurkan semua session yang ada. Baik, kita akan coba untuk membuat file login.php di sini. Di sini kita buat sebuah file namanya adalah login.php, kemudian kita jalankan seperti ini. Kemudian kita buat sebuah form ditutup dengan /form tentunya. Form metodenya itu adalah post, kita kasih name-nya adalah login contohnya atau form login begitu ya. Kemudian actionnya kita arahkan ke halaman ini lagi ya, berarti kita buka dengan tag PHP, tutup dengan tag PHP, kemudian $_server dari PHP self ya, PHP self titik koma. Kemudian setelah itu kita buat sebuah table saja ya, table bordernya 0 dan line-nya adalah center. Kita tutup dengan /table. Selanjutnya di dalam table pastinya ada tr, ditutup dengan /tr. Di dalam tr-nya ada td, ditutup dengan /td. Kita buat 2 saja ya. Ini untuk username, kemudian untuk password dan untuk login. Kita tuliskan di sini untuk username ya. Username-nya inputnya tentunya type-nya adalah teks. Kemudian kita kasih name-nya adalah username. Kemudian di sini password ya. Kita buat input type-nya adalah password, name-nya adalah password. Selanjutnya yang terakhir adalah kita buat input type-nya adalah submit dengan name-nya semisal kita buat login dan value-nya adalah login. Baik, sebelum masuk ke sini kita buat dulu sebuah table dalam database kita ya. Jadi localhost /php myadmin. Kemudian di sini di database yang kemarin kita buat ada website ya. Kemudian kita buat sebuah tabel namanya anggaplah user, kolomnya 4 gitu ya. Di dalam user itu ada username dengan tipenya adalah varchar 50. Ini tentunya kita jadikan primary key ya. Kemudian ada password. Passwordnya mungkin nanti kita enkripsi ya menjadi varchar 50. Kemudian nama varchar 50. Dan yang terakhir misal kita buat status ya. Status ini untuk menyimpan apakah dia itu admin ataukah dia itu pengunjung dan lain sebagainya, seperti itu. Kita klik save terlebih dahulu sehingga nanti sudah ada satu buah tabel user yang isinya adalah username, password, nama dan status. Oke, sebelumnya kita coba buat dulu ini sebuah file namanya awal.php untuk memasukkan data awal ya, memasukkan data awal ke file ke database tadi ya. Nah, di sini kita buka dengan tag PHP, kita tutup dengan tag PHP. Selanjutnya kita akan masuk ke koneksinya dulu, kita sambungkan dulu ke database-nya ya. Kemarin kita sudah coba buat file koneksinya seperti ini ya. Isinya adalah error reporting, bla bla segala macam. Hostnya adalah localhost, usernya root, passwordnya kosong, websitenya ada databasenya adalah website DB. Kemudian kita buat sebuah variabel namanya $con, isinya adalah basically connect $host, user, password
dan DB, atau jika tidak connect nanti akan memunculkan tulisan not connect ya. Kemudian di awal tadi kita include-kan file koneksi.php. Selanjutnya semisal kita buat $username-nya, kita masukkan namanya username-nya Yogi begitu ya. Kemudian $password-nya saya isi dengan ganteng. Kemudian kita buat sebuah enkripsinya ya. Jadi $password ENC gitu aja ya. Nah, enkripsinya bisa macam-macam ya. Kita ambil yang paling mudah saja MD5 begitu ya. MD5 ini untuk membuat sebuah enkripsi. Jadi MD5 dari $password. Ini jika enkripsinya hanya satu kali itu ya. Kalau mau kita buat enkripsi bertingkat-tingkat ya tinggal MD5 lagi gitu aja ya. Nah, MD5 dari MD5 dari password, atau kita tambahkan semisal ini aplikasi.md5. Jadi nanti aplikasi.md5 dari passwordnya dienkripsi, lalu dienkripsi lagi dengan MD5, enkripsi bertingkat ya. Nah, seperti itu ya. Terus dolar namanya kita isi dengan Yogi Indra begitu ya. Kemudian dolar statusnya kita isi dengan admin ya. Kemudian untuk memasukkan ya, tinggal insert into, nama tabelnya adalah user, tadi kolomnya adalah username, password, nama dan status. Values-nya adalah ya tinggal kita masukkan aja $username, kemudian yang passwordnya kita masukkan yang $password enkripsi gitu ya. Kemudian namanya ya diambil dari $nama dan statusnya diambil dari $status ya, titik koma. Kemudian kita jalankan MySQL query dari $con, $SQL. Oke, ini untuk memasukkan data awal ke aplikasi kita ya, atau database kita ya. Sehingga semisal ini saya jalankan tadi, nama filenya adalah awal.php. Kita jalankan di sini. Jika tidak ada error maka datanya seharusnya sudah masuk di sini ya. Nah, ini username-nya Yogi, passwordnya adalah bla bla segala macam ini adalah hasil enkripsinya ya. Namanya Yogi Indra dan admin. Semisal kita buat lagi satu buah data selanjutnya ya. Contohnya adalah Rafli gitu ya. Passwordnya adalah baik ya. Terus ini kita ganti namanya, contohnya Rafli Ramadan. Statusnya kita ganti menjadi pengunjung ya. Jadi kita masukkan dua buah data ya. Data yang pertama tadi adalah Yogi, data yang kedua adalah Rafli. Ini kita jalankan lagi, kita enter. Nah, datanya berarti sudah masuk di sini. Kita cek datanya, sudah ada dua ya. Yang pertama adalah Rafli, yang kedua adalah Yogi. Baik, jika sudah berhasil maka nanti kita tinggal bikin untuk loginnya ya. Nah, di login ini sudah kita buat untuk formnya. Kemudian ini ketika diklik login seperti ini dia akan masuk ke halaman ini lagi ya, actionnya ke halaman ini lagi. Berarti tinggal kita buat saja di atasnya seperti ini ya. Kita buka dengan tag PHP, kita tutup dengan tag PHP. Kemudian nah yang penting adalah session startnya dulu ya. Session start kita mulai, kemudian kita include-kan koneksi.php, titik koma. Kemudian jika tombol login dipencet ya, berarti if iset dari $_post dari tombol login, maka ini adalah hal yang dilakukan gitu ya. Yang dilakukan pertama tentunya adalah $username ya. Kita ambil data dari inputan username dan inputan password terlebih dahulu ya. Berarti $_post dari username. Selanjutnya untuk password juga sama ya. Jadi $password, $post dari password. Perbedaannya passwordnya tentunya tadi sudah kita enkripsi ya. Jadi $password ENC begitu ya. Sama dengan tadi MD5 dari apa tadi? Ini awalnya apa tadi? Aplikasi $password ini kita copy saja lah ya, biar mudah ya. Kita copy. Nah, seperti ini kita paste.
Jadi dolar password enkripsinya adalah MD5 dari gabungan dari kata aplikasi dan hasil enkripsi dari dolar password ya. Kemudian setelah itu kita cek dengan query SQL untuk melihat ke database apakah username dan password yang dimasukkan itu ada di dalam tabel user atau tidak ya. Berarti kita buat dolar SQL-nya select ya. Select bintang from user where username-nya adalah dolar username dan n ya, n password-nya adalah dolar password enkripsi ya tentunya ya. Jika sudah, kemudian kita jalankan query-nya ya. Dolar query sama dengan MySQL query dari dolar con, dolar SQL. Selanjutnya dolar hasilnya kita ambil dari MySQL fetch array ya, dari dolar query. Dolar query. Nah, kita akan mengecek apakah hasilnya itu ada di dalam database kita atau tidak ya. Berarti kita buat sebuah pengondisian ya. Jadi kondisinya bisa macam-macam. Saya akan coba berikan salah satu contohnya ya. Semisal dolar hasil dari username itu sama dengan dolar username gitu ya. Dan kita n-kan dengan dolar hasil dari password sama dengan dolar password enkripsi tentunya ya. Maka berarti ini berhasil login ya. Yang di sini ini berarti berhasil login. Nah, else-nya berarti yang gagal login ya tentunya ya. Nah, untuk yang berhasil login kita tinggal membuat sebuah session saja ya. Jadi di sini tinggal $_session dari contohnya nama begitu ya. Kita isi tentunya dengan dolar hasil dari nama ya. Kemudian $_session anggaplah kita buat status begitu ya. Kita isi dengan dolar hasil dari status. Ini untuk mengecek status dari si user yang login gitu ya. Terus selanjutnya kita buat sebuah pengondisian ya. Jika statusnya itu adalah admin, maka kita arahkan ke halaman admin. Jika statusnya itu adalah pengunjung, maka kita arahkan ke halaman pengunjung begitu ya. Jadi kita buat saja if dolar hasil dari status ya itu adalah admin, maka kita akan arahkan ke admin. Jadi di sini ini adalah user admin tentunya ya. Else-nya berarti hanya ada satu kemungkinan ya, yaitu adalah user pengunjung ya. Semisal untuk user admin kita kasih alert Anda adalah admin begitu ya, dan kita arahkan ke file admin ya, berarti kita buat saja JavaScript ya. Script ditutup dengan /script, kemudian di sini kita buat alert ya. Selamat datang admin begitu saja ya. Kemudian kita arahkan dokumen.location-nya ke arah admin.php titik koma. Begitu pula jika usernya adalah pengunjung ya, ini kita copy saja di sini. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Jadi yang selanjutnya tentunya di sini adalah selamat datang pengunjung, dan dokumen location-nya kita buat pengunjung.php. Jika seperti ini berarti kita harus membuat dua buah file ya. File yang pertama adalah admin.php, file yang kedua adalah pengunjung.php. Berarti di sini kita buat dua buah file di sini. Filenya adalah admin.php dan yang selanjutnya adalah pengunjung.php. Pengunjung.php. Nah, file admin dan pengunjung kita buka di sini ya. Jadi di sini ini mungkin kita adminnya kita buat session start saja ya. Terus kita tunjukkan bahwasanya siapa yang login gitu ya. Jadi selamat datang, siapa ini tadi? $_session dari nama ya tentunya ya. Baik, selamat datang nama, kemudian kita kasih enter ya. BR begitu saja.
dan statusnya mungkin kita tampilkan saja ya. Ini Anda adalah $session dari status begitu ya. Kemudian kita kasih enter lagi dan kita kasih link ke logout gitu ya. Berarti di sini href-nya adalah logout.php, di sini logout ya /a. Ini juga kita masukkan ke pengunjung.php, berarti tentunya ya di sini selamat datang siapa pengunjungnya, Anda adalah pengunjungnya, tentunya tadi seharusnya pengunjung begitu ya. Dan selanjutnya ada tombol ke logout.php. Di logout.php kita pindahkan saja ke location-nya ke login ya, login.php begitu ya di sini ya. Kita arahkan kalau setelah logout pindah ke login.php. Yang terakhir di loginnya tadi di sini sudah ada jika berhasil login. Yang terakhir adalah jika gagal login ya. Jika gagal login ya tinggal kita kasih alert saja seperti ini ya. Kita copy saja dan kita paste bentuknya seperti ini ya. Ya. Tentunya alertnya adalah username atau password yang dimasukkan salah begitu ya. Kemudian dokumen location-nya kita pindahkan ke arah login.php. Jadi hasilnya sudah jadi seperti ini ya filenya. Yang pertama kita buat formnya terlebih dahulu. Setelah kita buat formnya, kita buat session start. Kemudian kita jalankan koneksinya, kita sambungkan ke database-nya ya. Kemudian kita ambil username dan passwordnya. Passwordnya kita enkripsi, kemudian kita select ke dalam database ya. Kemudian jika ada hasilnya ya, apakah hasilnya itu sama dengan username dan passwordnya? Jika sama maka dia berhasil login di sini. Berhasil login, kita buat sessionnya. Jika statusnya adalah admin, dia akan masuk ke halaman admin.php. Jika statusnya pengunjung, dia maka akan masuk ke halaman pengunjung.php. Jika tidak berhasil atau tidak ada di dalam database, maka username dan passwordnya salah begitu aja ya. Terus masuk ke login.php. Baik, kita coba jalankan untuk login.php-nya ya. Login.php, kita enter seperti ini. Semisal kita salahkan ini ya, salah ya. Di sini tentunya salah. Kemudian kita klik login. Username dan password yang dimasukkan salah ya. Kemudian saya klik OK. Jika saya benar ya, Yogi, passwordnya tadi adalah ganteng gitu ya. Saya klik login, maka selamat datang admin, dan dia akan menuju ke halaman admin.php ya. Undefined index ini karena error reportingnya tidak kita berikan di sini ya. Kalau kita berikan error reporting maka akan hilang ya. Selamat datang. Oh, ini kok nggak ada Yogi-nya ya. Sebentar, kita cek dulu di sini apa ini? Nama ya. Nama berarti di filenya harusnya $hasil nama ya. Sessionnya session. Oh, mohon maaf ini karena S-nya kepanjang. Kelebihan satu ya, harusnya gini. Nah, session nama seperti itu ya. Oke, kita ulang. Di sini saya coba logout ya. Anda telah logout, pindah ke sini. Saya ulang lagi, Yogi, passwordnya adalah ganteng tadi. Saya klik login. Selamat datang admin. Kemudian di sini akan munculnya selamat datang Yogi Indra. Yogi Indra ini adalah sessionnya. Anda adalah admin. Admin ini juga adalah status ya. Session dari status. Kemudian ketika saya logout ya, saya login sebagai pengunjung tadi adalah RAFLY ya. Passwordnya adalah baik. Kemudian saya klik login. Selamat datang pengunjung. Ya, di sini selamat datang, namanya adalah Rafli Ramadan, Anda adalah pengunjung. Kemudian kita bisa klik logout. Nah, ya itu adalah cara untuk penggunaan session untuk login dan logout ya. Semoga dapat bermanfaat dan semoga bisa dipraktekkan untuk pembuatan login dan logout di website kalian masing-masing. Sampai ketemu di video berikutnya.